Seorang camat baru di Cibinong tega menendang kursi tempat ayah kandungnya sendiri bersandar. Tidak hanya didorong hingga tersungkur di atas lantai keramik yang dingin, wajah pria tua renta berpakaian lusuh itu bahkan disiram air minum sambil dihina di hadapan publik. Namun, siapa sangka, di balik keterdiaman sang ayah yang mendadak terserang stroke fatal saat diusir, tersimpan sebuah rahasia besar dan pengorbanan maut yang seketika menghancurkan seluruh hidup sang camat. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Show code. Hujan deras mengguyur sudut gang kali besar di kawasan Kota Tua Jakarta malam itu. Gemericik air yang menghantam genteng tanah liat dan jalur drainase tua menciptakan nada simfoni sumbang yang tiada henti. Di dalam bengkel restorasi barang antik Lumina Restorasi, udara terasa pekat oleh kombinasi aroma minyak pelumas kuningan, cat kayu tua, kertas koran lapuk dari abad lalu, dan cangkir kopi hitam yang sudah dingin di sudut meja. Cahaya lampu gantung berkerlap-kerlip samar, memantul pada puluhan cermin kecil dan kaca pelindung jam yang berderet rapi di dinding kayu jati. Julian Arisandi mencondongkan tubuhnya ke atas meja kerja kayu jati yang tergores ribuan kali oleh mata pisau dan jarum presisi. Tangannya kokoh, namun jemarinya bergerak dengan kelembutan luar biasa. Lensa pembesar berganda menempel ketat di mata kanannya, membesarkan struktur internal dari sebuah arloji saku buatan Swiss tahun 1782. Dengan pinset perak bermata halus, ia mengangkat sebuah eskapementu HL berukuran sekecil butir beras, meratakannya ke dalam dudukan permata rubi dengan kecermatan tiada tara. Bagi pengunjung yang sesekali mampir, riuh denting dari puluhan jam dinding, jam berdiri mahoni, dan arloji mekanik di tempat itu adalah kebisingan yang mengganggu saraf. Namun bagi Julian, riak detak yang melompati tempo itu adalah bahasa ibu. Setiap detakan bukan sekadar tanda berlalunya detik, melainkan rekam jejak mekanis tentang ambisi manusia, penderitaan pembuatnya, dan rahasia yang terperangkap dalam tatanan roda gigi kuningan. Tepat ketika jam berdiri bergaya Victoria di sudut tergelap ruangan berdentang 12 kali, mengirimkan gelombang getaran berat yang menggegar papan lantai kayu, bel perunggu di atas pintu depan toko berdentang garing memotong keheningan malam. Julian tak langsung mendongak. Mengatur sudut kemiringan gigi palet fork membutuhkan konsentrasi mutlak. Celah kesalahan 1/1000 mm saja akan membuat seluruh mekanisme lumpuh total. Toko sudah tutup sejak jam 8, ucap Julian tanpa mengalihkan pandangannya dari lensa pembesar. Suaranya bariton, serak oleh kurang tidur dan asap rokok murah. Jika kau ingin menaksir harga barang antik atau memperbaiki jam tua peninggalan kakekmu, datanglah besok pagi. Aku tidak punya kemewahan waktu untuk menunggu hingga besok pagi, Julian, sahut sebuah suara wanita. Suara itu begitu tenang, teratur, dan memiliki artikulasi jernih, mampu menembus ketebalan deru hujan di luar tanpa perlu meninggi. Julian menahan napas sejenak, menyelesaikan kuncian skrup terakhir, lalu menaruh pinsetnya di atas kain bludru hijau. Ia melepas kacamata pembesarnya, mengusap pelipisnya yang berdenyut kencang, dan perlahan mendongak. Seorang wanita berdiri di batas antara remang lampu pintu dan bayangan ruangan interior. Mantel hujan abu-abu gelap melingkupi tubuhnya yang tinggi dan ramping. Air hujan menetes dari pinggiran topi fedora wanita itu, menciptakan genangan kecil di atas lantai kayu yang baru disapu. Wajahnya sebagian terlindung di balik bayangan, tetapi sepasang mata berwarna ember jernih tampak berbinar tegas di bawah pendar redup lampu. Di kedua tangannya, ia memeluk sebuah kotak kayu berukuran sedang yang terbungkus kain linen tebal. Kau mengenalku? Tanya Julian seraya berdiri. Tingginya hampir 180 cm, dengan bahu lebar yang terbiasa memindahkan peti-peti kayu berat. Siapa di lingkaran kolektor barang antik yang tidak mengenal klan Arisandi? Wanita itu melangkah maju tanpa bunyi. Ayahmu, Arthur Arisandi, adalah horolog papan atas, seorang jenius yang mampu membaca bahasa mesin paling rumit. Sebelum dia mendadak lenyap 10 tahun lalu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun.
Mendengar nama ayahnya diucapkan membuat dada Julian berdenyut nyeri. Hilangnya Arthur Arisandi adalah misteri terbesar yang menghancurkan masa mudanya. 10 tahun lalu, ayahnya masuk ke dalam ruang kerja terkunci di lantai 2 bengkel ini dan tidak pernah keluar lagi. Polisi tidak menemukan tanda-tanda pembobolan, tidak ada darah, tidak ada catatan bunuh diri, hanya sebuah jam dinding tua di atas meja yang berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan abnormal. Jika kau datang hanya untuk menggali luka lama keluarga Arisandi, pintu keluar ada di belakangmu, kata Julian dingin. Tangannya mulai mengemas perkakasnya ke dalam kotak kayu, mengisyaratkan penolakan tegas. Aku datang bukan untuk bernostalgia, tegas wanita itu. Ia menarik kain linen pembungkus, memperlihatkan kotak kayu Blackwood Afrika berukir rumit. Tanpa meminta izin, ia meletakkannya tepat di atas cetak biru arloji Julian. Aku datang untuk menyelesaikan apa yang ditinggalkan ayahmu. Julian menghentikan gerakannya. Pandangannya terpaku pada permukaan kotak tersebut. Kayu Blackwood itu tampak sangat tua, hitam pekat dengan serat kayu rapat, diikat oleh pelat perak murni yang teroksidasi kehitaman di sudut-sudutnya. Namun yang membuat napas Julian tertahan adalah ukiran di atasnya. Pola Ouroboros, ular yang memakan ekornya sendiri, yang mengelilingi 3 piringan kuningan bersusun dengan engsel astrolab abad pertengahan dan garis-garis koordinat geometris yang tidak lazim. Di mana kau mendapatkan ini? Suara Julian merendah, dipenuhi ketakutan dan rasa ingin tahu. Namaku Elena Funch. Wanita itu akhirnya membuka topinya, membiarkan rambut coklat tembaganya yang basah terurai di bahunya. Dan kotak ini adalah alasan mengapa ayahmu menghilang. Kotak ini berisi salah satu kompas dari kolektif Aethelgard. Aethelgard? Itu cuma mitos perkumpulan alkimia abad ke-16. Sanggah Julian ragu. Pikirkan lagi, Julian. Potong Elena tajam. Ayahmu bukan sekadar memperbaiki jam. Dia adalah seorang penjaga rahasia. Dan sekarang, mereka yang memburu ayahmu 10 tahun lalu telah menemukan jejak benda ini. Kita punya waktu kurang dari 10 menit sebelum mereka sampai di sini. Belum sempat Julian memproses ucapan Elena, sebuah fenomena aneh terjadi. Lampu neon tunggal di atas kepala mereka berkedip cepat sebelum akhirnya mati total. Kegelapan gulita langsung melingkupi bengkel itu. Namun yang lebih mengerikan bukan hilangnya cahaya, melainkan hilangnya suara secara tiba-tiba. Dalam hitungan detik, seluruh jam di ruangan itu, ratusan detak jam saku, pendulum jam dinding, hingga detak arloji di pergelangan tangan Julian, berhenti secara serentak. Kesunyian mekanis yang mendadak itu begitu pekat, hingga membuat telinga Julian berdenging hebat. Satu-satunya suara yang tersisa adalah tamparan air hujan pada kaca jendela depan. Mereka sudah memutus medan loncatan, bisik Elena. Dalam kegelapan, terdengar desiran halus saat ia menarik sebuah pistol otomatis berperedam dari balik mantelnya. Buka kotaknya, Julian, perintah Elena tegas. Piringan pertama diputar 3 kali searah jarum jam sampai posisi rasi bintang pari, piringan kedua 2 kali berlawanan arah, dan piringan ketiga ditahan pada koordinat 19. Hanya keturunan darah Arisandi yang mengerti tekstur mekanis di dalam kuncinya. Julian mengutuk pelan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam kegelapan yang pekat, ia mencondongkan tubuh ke atas meja dan menyentuh piringan kuningan kotak kayu itu. Permukaan logamnya terasa hangat, bergetar halus seolah-olah ada cairan bertekanan tinggi yang mengalir di balik struktur kayunya. Mengandalkan sensitivitas jemarinya yang terasa selama belasan tahun, Julian memutar piringan pertama. Klik. Sensasi sentuhan logam yang pas menyetrum ujung jarinya. Ia memutar piringan kedua, mendengarkan desisan halus gigi roda interior yang saling mengunci dengan sempurna. Klik, klik. Julian menyetel piringan ketiga. Saat jemarinya menemukan taki koordinat 19, sebuah kait internal terlepas dengan suara dengung berfrekuensi tinggi. Kotak kayu itu terbelah otomatis dari tengah, memancarkan pendar cahaya biru sian yang memotong kegelapan ruangan. Di dalam alas beludru hitam kotak tersebut, terdapat sebuah instrumen spherical, sebuah bola logam dari bahan tak dikenal, berukuran sebesar buah apel.
Cincin-cincin perak yang melingkupi bola itu terpisah dan melayang mengapung di udara tanpa menempel pada poros apapun, berputar lambat dalam lintasan geodesik yang mustahil secara fisika. Di pusat bola melayang itu, sebuah kristal berbentuk oktahedron memancarkan pendar kebiruan yang menyilaukan mata. Julian terpesona sekaligus terperanjat. Ini melanggar seluruh hukum termodinamika. Perang. Kaca jendela depan bengkel hancur berkeping-keping. Angin malam dan terpaan hujan deras menerobos masuk bersamaan dengan dua sosok tinggi yang melompati ambang jendela. Sosok-sosok itu mengenakan jas hujan hitam panjang. Kulit wajah mereka sangat pucat, bertekstur licin bagaikan porselen retak, dan mata mereka murni berwarna hitam tanpa pupil. Elena melepaskan 3 tembakan beruntun. Peluru menghantam dada sosok tersebut. Tetapi dari lubang tembakan di bajunya, tidak ada darah yang mengalir, hanya percikan asap hitam dan cairan kental berwarna keperakan. "Julian, ambil bolanya dan lari ke pintu belakang," teriak Elena seraya mengisi ulang magazinenya dengan cepat. Julian meraup bola logam melayang itu dari dalam kotak kayu. Seketika jemarinya menyentuh kristal di pusat bola, sebuah gelombang kejutan transparan meledak dari titik sentuhan. Udara di sekitar mereka seperti membeku secara instan. Tetesan air hujan mendadak berhenti melayang di udara, terikat dalam fraksi waktu yang mati. Sosok penyerang yang sedang menerjang maju terkunci dalam posisi melayang, ekspresi wajah porselennya terhenti di tengah lengkungan seringai yang mengerikan. Dalam dunia yang membeku itu, sebuah suara terdengar bergema di dalam batok kepala Julian, suara ayahnya yang tersendat. "Julian, jangan mempercayai lembaga, jangan mempercayai para kolektor, dan di atas segalanya, jangan biarkan kristal itu menyentuh sumber daya kota." Elena tahu jalan menuju laboratorium bawah tanah di gedung Batavia. "Temukan kebenarannya di sana, nak." Gema suara itu memudar, dan aliran waktu kembali menerjang bagaikan air bah yang meluap. Dampak lepasnya kuncian waktu melempar Julian ke belakang hingga menabrak rak-rak penyimpanan jam. Ratusan komponen besi, roda gigi, dan minyak pelumas tumpah menimpa tubuhnya. Bola logam itu dicengkeram rapat di dalam dekapan dadanya. "Julian, berdiri!" teriak Elena, menarik kerah kemeja pria itu dengan kekuatan yang mengejutkan. Tanpa membuang waktu sekejap pun, Julian menyambar tas kulit tebalnya, memasukkan bola logam misterius itu ke dalamnya, lalu berlari menyusuri koridor sempit menuju pintu belakang. Elena menyusul di belakangnya, membalikkan meja kayu jati tebal untuk menghadang jalan masuk koridor sebelum melepaskan tembakan terakhir ke arah lampu gantung, melempar seluruh bengkel kembali ke dalam kegelapan pekat. Julian menendang pintu kayu belakang toko yang sudah rapuh, hingga terhempas terbuka. Hujan deras langsung menyapu wajahnya saat mereka berdua keluar ke lorong sempit yang sepi di balik kompleks gedung tua. Di belakang mereka, dari dalam bengkel Lumina restorasi yang telah hancur, suara denting ratusan jam dinding yang tadinya mati mendadak meledak kembali secara serentak, berdetak dengan irama liar dan berputar mundur dengan kecepatan tanpa kendali, menandakan bahwa kehidupan tenang Julian Arisandi telah berakhir untuk selamanya malam itu. Keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh ruangan pelayanan kantor Kecamatan Cibinong di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang antri mengurus dokumen kependudukan hanya bisa saling pandang tanpa berani mengeluarkan suara. Jejak air bekas siraman di atas lantai keramik putih masih tampak basah, menyisakan noda debu tipis dari bekas tapak kaki Pak Sugeng yang telah pergi. Aris berdiri kaku di tengah aula pelayanan, mengawasi para stafnya dengan tatapan mata tajam. Ia bisa merasakan atmosfer perubahan yang terjadi di dalam gedung tersebut. Orang-orang yang sebelumnya memandangnya dengan rasa hormat kini menundukkan kepala, memendam kepanikan dan pertanyaan di dalam pikiran masing-masing. Aris mengusap dada kemeja dinasnya yang terlipat, berusaha mengontrol deru napasnya yang memburu akibat emosi yang membakar dadanya. Kembali bekerja. Tidak ada yang perlu dilihat di sini. Suara Aris memecah kecanggungan dengan nada tinggi dan penuh penekanan. Petugas keamanan kecamatan langsung bergerak cepat mengarahkan para warga untuk kembali berdiri rapi di depan loket pelayanan. Meskipun aktivitas kantor perlahan kembali berjalan, bisik-bisik halus mulai tercipta di antara para staf. Di sudut meja administrasi,
Dua orang pegawai wanita berbisik pelan sambil melirik ke arah koridor ruangan kerja pimpinan kecamatan. Mereka tidak menyangka bahwa pimpinan baru mereka yang selalu tampil rapi, sopan, dan berwibawa bisa meluapkan amarah sedemikian hebat kepada seorang pria tua yang sama sekali tidak melakukan perlawanan. Aris melangkah lebar menuju ruangan kerjanya di koridor bagian belakang. Begitu pintu kayu tebal itu tertutup rapat, ia mengunci pintu dari dalam dan menyandarkan punggungnya pada daun pintu tersebut. Tangannya gemetar pelan saat ia melonggarkan ikatan dasinya. Di dalam benaknya, bayangan Pak Sugeng dengan kemeja abu-abu lusuh dan sandal jepit tipis masih berputar jelas. Aris mengepalkan tangannya kencang-kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Bagi Aris, tindakan tegas yang baru saja ia lakukan adalah langkah perlindungan diri yang mutlak. Ia sudah berjuang keras sejak masih tinggal di gubuk reot desa, hingga berhasil menembus birokrasi pemerintahan daerah. Ia tidak akan membiarkan latar belakang kemiskinannya menghancurkan reputasi yang telah dibangunnya. Tidak lama kemudian, suara ketukan pelan terdengar di pintu ruang kerjanya. Aris merapikan posisi dasinya, menetralkan ekspresi wajahnya menjadi dingin dan datar, lalu membuka kunci pintu. Sekretaris kecamatan berdiri di luar ruangan dengan wajah pucat dan berkas laporan di tangannya. Aris memberi isyarat agar bawahannya itu masuk dan segera menutup pintu rapat-rapat. Tanpa membuang waktu, Aris duduk di kursi kerjanya dan menatap sekretaris kecamatan dengan pandangan mengintimidasi. Ia tahu betul bahwa untuk mengendalikan situasi di kantor ini, ia harus mematikan semua potensi kebocoran informasi sejak awal sebelum rumor tersebut menyebar keluar dari lingkungan kantor kecamatan Cibinong. Saya minta kamu kumpulkan seluruh kepala seksi, staf pelayanan, dan petugas keamanan di ruang rapat kecil 10 menit dari sekarang. Perintah Aris dengan suara rendah namun menekan. Sekretaris kecamatan mengangguk cepat tanpa berani menatap langsung mata Aris. Di ruang rapat yang tertutup rapat itu, Aris berdiri di ujung meja kayu oval. Di hadapan belasan bawahannya yang duduk kaku, Aris menegaskan bahwa pria tua yang datang tadi pagi adalah seorang penipu gangguan jiwa yang sengaja dikirim oleh pihak luar untuk merusak reputasinya. Aris memberi ancaman terbuka bahwa siapapun staf yang berani membicarakan kejadian pagi tadi, apalagi mengunggah cerita ke media sosial, akan langsung dipindahkan ke pos penugasan paling terpencil di perbatasan wilayah Bogor atau dipecat secara tidak hormat. Ancaman langsung dari pimpinan kecamatan berhasil membungkam seluruh mulut bawahannya. Para staf mengangguk patuh karena takut kehilangan pekerjaan mereka. Namun, meskipun Aris berhasil menekan orang-orang di dalam kantornya, tekanan besar yang sebenarnya baru saja dimulai dari luar. Saat Aris kembali ke meja kerjanya, telepon genggamnya berdering nyaring. Nama yang tertera di layar membuat jantungnya berdegup kencang. Tim penilai dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat di Bandung. Penilaian penting untuk promosi jabatan sebagai pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Seluruh rekam jejak kepemimpinan, integritas, dan moralitas Aris akan diperiksa secara menyeluruh oleh tim inspektorat tersebut. Aris menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat panggilan telepon itu. Ia berbicara dengan nada sangat sopan, ramah, dan penuh percaya diri, menyembunyikan rapat rahasia dan konflik berdarah dingin yang baru saja terjadi di kantornya. Pejabat provinsi di seberang telepon mengingatkan agar Aris memastikan seluruh kondisi di Kecamatan Cibinong kondusif, bersih dari masalah hukum, dan bebas dari skandal publik. Promosi jabatan tinggi adalah tiket emas yang akan mengangkat posisi Aris ke tingkat pemerintahan yang jauh lebih tinggi. Setiap detail kecil dari kehidupannya harus tampak sempurna tanpa cacat sedikit pun. Setelah menutup telepon, Aris menyandarkan tubuhnya ke kursi busa yang empuk. Keringat dingin menetes dari dahi tipisnya. Ia memandang keluar jendela kaca besarnya yang menampilkan pemandangan lanskap kota dan deretan kendaraan yang melintas di Jalan Tegar Beriman. Di dalam hatinya, Aris terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya untuk mengusir Pak Sugeng adalah keputusan yang benar. Di mata Aris, orang miskin seperti ayahnya hanya akan menjadi beban dan sandungan besar. Ayahnya yang tidak berpendidikan tidak akan pernah mengerti seberapa keras persaingan di tingkat pemerintahan daerah. Aris merasa bahwa Pak Sugeng seharusnya tahu diri dan tetap tinggal di desa tanpa pernah muncul di hadapan publik. Namun,
Perasaan lega yang dicoba dibangun oleh Aris mulai goyah ketika sore hari menjelang. Saat Aris berjalan keluar ruangan kerja untuk memeriksa kondisi lorong pelayanan yang sudah sepi, ia melihat seorang staf kebersihan sedang membersihkan sudut lantai keramik tempat Pak Sugeng tersungkur tadi pagi. Staf kebersihan itu memegang sebuah benda kecil yang tertinggal di bawah kolong kursi tunggu, selembar foto lama yang agak basah dan terkoyak di bagian pinggirnya. Aris melangkah mendekat dengan cepat dan merebut foto tersebut dari tangan stafnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Foto tersebut memperlihatkan sosok Aris sewaktu masih anak-anak dengan seragam sekolah dasar yang kebesaran, berdiri di samping Pak Sugeng yang tersenyum lebar sambil merangkul bahunya. Di belakang foto yang kusam itu, terdapat tulisan tangan berantakan yang ditulis menggunakan pulpen hitam murah. Doaku untuk anakku Aris, semoga Allah selalu melindungimu dan menjadikanmu orang sukses. Melihat tulisan tangan ayahnya, dada Aris mendadak terasa dihantam benda tumpul. Rasa tidak nyaman yang sangat asing merayap pelan di dalam pikirannya. Aris meremas foto tua itu hingga menggumpal di dalam genggaman tangannya, lalu melemparkannya ke dalam tong sampah terdekat. Ia berusaha membuang jauh-jauh rasa bersalah yang mulai menggerogoti jiwanya. Malam hari pun tiba, menyelimuti wilayah Cibinong dengan kegelapan dan udara dingin bekas hujan gerimis. Kantor Kecamatan Cibinong sudah sepenuhnya kosong. Hanya tersisa lampu-lampu penerangan koridor dan seorang petugas keamanan yang berjaga di pos depan. Aris masih bertahan di dalam ruang kerjanya, duduk sendirian di tengah kegelapan ruangan yang hanya diterangi oleh lampu meja kerjanya. Suara angin malam yang bertiup di luar jendela terdengar bagaikan bisikan misterius yang terus mengusiknya. Setiap kali Aris memejamkan mata, ia teringat wajah basah ayahnya yang disiram air, tatapan mata sayu yang penuh kesedihan mendalam, serta kantong plastik hitam yang dipeluk erat oleh pria tua itu saat berjalan meninggalkan kantor tanpa perlawanan sedikit pun. Show code. 3 hari telah berlalu sejak insiden kelam di ruang pelayanan kantor Kecamatan Cibinong, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meskipun Aris telah berhasil meredam pembicaraan di antara para staf dengan ancaman mutasi penugasan, suasana kaku dan tegang di dalam gedung pemerintah itu tetap terasa tebal. Aris berusaha keras bertindak seolah tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Setiap pagi ia tetap datang paling awal dengan kemeja dinas putih yang kaku, sepatu kulit mengkilap, serta senyum tegas yang dipaksakan di hadapan publik. Namun di balik penampilan sempurnanya, pikiran Aris tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali mendengar suara langkah kaki mendekat ke pintu ruang kerjanya, jantungnya berdebar kencang karena rasa cemas yang tersembunyi. Hari Kamis pagi yang mendung, udara dingin daerah Pegunungan Bogor menyelimuti area perkantoran Pemda. Aris sedang memeriksa tumpukan dokumen anggaran pembangunan desa di meja kerjanya ketika sekretaris kecamatan masuk mengantarkan surat-surat dinas masuk. Di antara tumpukan amplop resmi berstempel lembaga pemerintah, terdapat satu amplop coklat polos tanpa nama pengirim maupun alamat asal yang jelas. Amplop itu hanya bertuliskan nama Aris secara pribadi dengan cetakan huruf komputer yang kaku dan rapi. Sekretaris kecamatan menyebutkan bahwa amplop misterius itu ditemukan tergeletak begitu saja di meja pendaftaran depan tanpa ada staf yang tahu siapa yang mengantarkannya. Aris mengibaskan tangannya pelan, memberi isyarat agar bawahannya segera meninggalkan ruangan kerja pimpinan. Setelah pintu terkunci rapat dari dalam, Aris mengambil pisau pemotong kertas dan membuka segel amplop coklat tersebut dengan hati-hati. Ketika ia mengeluarkan isi kertas di dalamnya, seketika itu juga seluruh persendian tubuh Aris terasa melumpuh kaku. Wajahnya yang semula tenang berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat. Tangannya yang memegang lembaran kertas bergetar hebat, hingga pisau pemotong kertas di tangannya terlepas dan jatuh menghantam lantai kayu dengan suara nyaring. Di dalam amplop coklat itu terdapat 5 lembar foto tua yang sudah agak kusam dan selembar cetakan dokumen laporan keuangan. Foto-foto itu memperlihatkan sosok Aris 10 tahun lalu sewaktu masih menjadi mahasiswa di salah satu kampus daerah Bogor. Namun yang membuat Aris tersedak menahan napas adalah lembaran berkas di balik foto tersebut. Salinan laporan manipulasi dana bantuan pendidikan dan beasiswa mahasiswa kurang mampu yang pernah dikelolanya saat menjadi ketua organisasi kemahasiswaan. Kasus besar itu dulu sempat mengancam masa depannya dan hampir membuatnya dikeluarkan dari kampus secara tidak hormat serta berurusan langsung dengan aparat hukum. Aris ingat betul bagaimana kasus manipulasi dana belasan juta rupiah itu
mendadak menguap dan selesai tanpa jejak di tingkat rektorat kampus. Pihak universitas tiba-tiba menutup kasus tersebut secara tertutup setelah seluruh uang ganti rugi dilunasi secara tunai dalam hitungan hari. Hal itu membuat nama Aris tetap bersih, hingga ia bisa lulus dengan nilai baik dan masuk ke dalam jajaran birokrasi pemerintahan daerah. Selama belasan tahun, Aris sangat yakin bahwa rahasia hitam masa lalunya itu sudah tertanam rapat di dalam tanah, dan tidak ada satupun rekan sejawat atau bawahannya di kantor kecamatan yang mengetahui cacat moral tersebut. Namun kini, bukti-bukti tertulis masa lalu itu berada tepat di depan matanya. Di bagian bawah salinan laporan keuangan tersebut, terdapat sebuah pesan singkat yang dicetak dengan huruf tebal. Kehormatan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Semua rekam jejak MU ini akan berada di atas meja tim Inspektorat Provinsi sebelum hari penilaian promosi jabatan. Keringat dingin mengucur deras dari dahi Aris, menetes membasahi meja kerjanya yang bersih. Ancaman itu terasa bagaikan pukulan mematikan yang siap menghancurkan seluruh karir, jabatan camat yang baru didapatnya, dan impian besarnya untuk menjadi pejabat tinggi di sekretariat daerah. Pikiran Aris berputar liar dalam kepanikan luar biasa. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi busa dengan napas yang terengah-engah. Siapa yang menyimpan berkas tua ini selama belasan tahun? Siapa orang yang berniat menghancurkannya tepat di saat ia berada di puncak karir pemerintahan? Aris mulai mengingat-ingat setiap orang yang pernah berhubungan dengannya di masa kuliah. Namun tidak ada satupun teman kampusnya yang memiliki salinan berkas internal rektorat tersebut. Hanya ada satu orang di dunia ini yang tahu persis detail mengenai penyelesaian kasus manipulasi dana bantuan tersebut di masa lalu. Pak Sugeng, ayah kandungnya sendiri. Kenangan 10 tahun lalu mendadak melintas sangat tajam di dalam ingatan Aris. Kala itu, saat Aris terancam dikeluarkan dari kampus dan diproses hukum karena kecurangan keuangan, Pak Sugeng datang ke kontrakan sempitnya dengan wajah penuh ketakutan. Pak Sugeng adalah orang tua yang mendampinginya datang ke ruangan rektorat untuk memohon pengampunan kepada pimpinan kampus. Pak Sugeng pula yang saat itu berjanji kepada pihak universitas bahwa seluruh uang ganti rugi belasan juta rupiah akan dilunasi dalam waktu 3 hari. Prasangka buruk dan rasa curiga yang sangat beracun mulai membakar pikiran Aris seketika. Aris meremas lembaran foto dan berkas ancaman itu dengan kemarahan yang meluap-luap di dalam dadanya. Di mata Aris, tidak ada orang lain yang berpeluang melakukan hal kejam ini selain ayahnya sendiri. Aris merasa sangat yakin bahwa Pak Sugeng sengaja menyimpan dokumen rahasia itu sebagai senjata pembalasan. Penghinaan yang dialami Pak Sugeng 3 hari lalu, saat ia ditendang, didorong hingga jatuh tersungkur di lantai keramik, disiram air dingin, dan diusir di depan umum, pasti telah menyulut dendam kesumat yang amat mendalam di hati pria tua tersebut. Tua bangkai tidak tahu diri. Jadi seperti ini cara MU membalas perlakuanku. Aris menderu pelan dengan suara melengking penuh kebencian. Amarah yang membakar dada mengaburkan seluruh logika dan rasa kemanusiaannya. Aris berpikir bahwa kedatangan Pak Sugeng ke kantor kecamatan Cibinong 3 hari lalu sebenarnya bukan untuk bersilaturahmi atau melihat keberhasilannya, melainkan sebuah gertakan awal untuk memeras uang darinya. Dan karena Aris mengusirnya secara kasar di aula pelayanan, Pak Sugeng kini mengirimkan ancaman nyata ini untuk menghancurkan karir dan masa depannya di hadapan tim Inspektorat Provinsi. Ketakutan akan kehilangan jabatan tinggi membuat Aris tidak lagi mampu berpikir secara jernih dan tenang. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika tim Inspektorat Provinsi menerima berkas rahasia ini saat penilaian promosi. Namanya akan tercemar di seluruh kabupaten. Jabatannya sebagai camat akan dicopot secara tidak hormat, dan ia akan menjadi bahan tertawaan rekan-rekan pejabat daerah. Aris berdiri dari kursinya, berjalan bolak-balik di dalam ruang kerjanya yang tertutup rapat dengan langkah kaki yang gelisah. Rasa panik dan tekanan bertubi-tubi yang menghimpit dadanya membuat Aris mengambil satu keputusan nekat. Aris merasa tidak boleh membiarkan Pak Sugeng berkeliaran bebas dengan membawa bukti-bukti rahasia itu. Ia harus menemukan keberadaan ayah tuanya secepat mungkin sebelum berkas tersebut benar-benar sampai ke tangan tim Inspektorat Provinsi. Aris menyambar telepon genggamnya, lalu memanggil seorang staf kepercayaannya di kantor kecamatan untuk segera masuk ke ruang kerjanya secara rahasia. Dengan mata yang memerah penuh paranoia dan kebencian,
Aris bertekad akan melakukan apa saja untuk membungkam mulut ayahnya dan memusnahkan seluruh berkas tua itu selamanya, tanpa pernah menyadari bahwa setiap langkah ketakutan yang diambilnya justru makin menjerat lehernya sendiri ke dalam lubang jebakan takdir yang sangat mengerikan. Keputusan nekat yang diambil Aris membuat ruang kerjanya di kantor Kecamatan Cibinong terasa semakin sempit dan pengap. Di balik pintu kayu yang terkunci rapat, Aris berdiri di depan meja kerjanya sambil menggenggam telepon genggam dengan erat. Pandangannya terus tertuju pada surat ancaman serta foto-foto masa kuliahnya yang tergeletak di atas meja. Rasa panik yang membakar dadanya telah mengikis seluruh pikiran sehat. Ia merasa karirnya sebagai kepala wilayah yang baru dilantik berada di ujung tanduk. Jika berkas rahasia itu benar-benar sampai ke tangan tim penilai dari Inspektorat Provinsi, seluruh impian besar dan kehormatan yang ia bangun dengan susah payah akan hancur seketika. Tidak lama kemudian, ketukan pelan berpola khusus terdengar di pintu ruang kerjanya. Aris segera berjalan melangkah dan membuka pintu sedikit saja untuk menyuruh Hendra masuk. Hendra adalah seorang staf kepercayaan kecamatan yang selama ini selalu membereskan tugas-tugas khusus Aris tanpa banyak bertanya. Setelah mengunci kembali pintu dari dalam, Aris mengajak Hendra duduk di sudut ruangan yang jauh dari jendela kaca. Wajah Aris tampak sangat tegang dengan mata merah kurang tidur, sementara Hendra menatap pimpinannya itu dengan rasa bingung dan penuh tanya. "Aku punya tugas yang sangat penting dan rahasia untuk kamu," kata Aris dengan suara berbisik yang amat menekan. "Tugas ini tidak boleh diketahui oleh staf lain di kantor ini, apalagi oleh orang luar. Kalau kamu berhasil membantuku membereskan masalah ini, posisi kamu di kantor kecamatan akan aku naikkan bulan depan." Hendra mengangguk cepat. "Siap, Pak Camat. Apa yang harus saya lakukan?" Aris mengambil sebuah amplop coklat tebal dari dalam laci meja kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Di dalam amplop itu terdapat tumpukan uang tunai belasan juta rupiah dan selembar surat perjanjian bermaterai yang sudah diketik rapi. Surat itu berisi pernyataan tertulis bahwa Pak Sugeng melepaskan seluruh hak hubungan keluarga dengan Aris dan bersedia pindah tempat tinggal ke Pulau Sumatera secara permanen tanpa pernah kembali lagi ke wilayah Jawa Barat. "Kamu harus pergi sekarang juga ke Desa Nambo di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal," instruksi Aris dengan nada dingin dan tegas. "Cari keberadaan pria tua yang datang ke kantor kita beberapa hari lalu. Dia adalah Sugeng. Cari rumahnya di pelosok desa itu. Serahkan uang ini kepadanya dan paksa dia untuk menandatangani surat perjanjian ini di atas materai saat ini juga." Hendra terkejut mendengar perintah tersebut. Ia mengingat jelas insiden kekerasan di ruang pelayanan beberapa hari lalu ketika Aris menendang kursi, mendorong, dan menyiram air ke wajah pria tua tersebut. "Tapi Pak, bagaimana kalau pria tua itu menolak menandatanganinya?" Mata Aris melotot tajam menatap bawahannya itu. Tembus ketakutannya. "Paksa dia dengan cara apapun. Ancam dia kalau dia berani mengganggu karirku atau mengirim berkas apapun ke kantor provinsi. Aku tidak akan segan-segan melaporkannya ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. Ingat Hendra, kamu harus membawa kembali surat perjanjian yang sudah ditandatangani itu sebelum sore hari." Tanpa berani bertanya lagi, Hendra mengambil amplop coklat tersebut dan memasukkannya ke dalam tas hitamnya. Ia pamit keluar dari ruangan kerja Aris melalui pintu samping gedung kecamatan. Aris mengiringi keberangkatan bawahannya itu dengan pandangan penuh rasa cemas. Setelah Hendra pergi menggunakan mobil operasional kecamatan, Aris kembali mengurung diri di dalam ruang kerjanya. Hari itu, ia membatalkan seluruh agenda rapat dan kunjungan kerja ke desa-desa. Ia hanya duduk kaku di balik meja jati, memandangi jam dinding yang berdetak lambat, menunggu kabar dari Hendra dengan dada yang gemuruh tidak tenang. Setiap detik terasa bagaikan siksaan berat yang menghimpit pernapasannya. Sementara itu, Hendra mengendarai mobil operasional menembus jalanan utama Kabupaten Bogor menuju arah timur. Perjalanan dari pusat pemerintahan Cibinong menuju kawasan pelosok Desa Nambo di Kecamatan Kelapa Nunggal memakan waktu hampir 2 jam. Jalanan beton yang semula lebar perlahan berganti menjadi jalanan beraspal rusak penuh lubang, lalu berubah menjadi jalan tanah berbatu yang melintasi area perkebunan karet dan bukit kapur yang sepi. Udara panas dan debu tebal menyelimuti sepanjang perjalanan,
menciptakan suasana terisolasi yang jauh dari kemegahan kantor kecamatan. Setelah melewati perkampungan warga yang makin jarang, mobil yang dikendarai Hendra berhenti di dekat sebuah warung kecil di pinggir jalan perkebunan. Hendra turun dari mobil dan menghampiri seorang pria parubaya yang sedang duduk di depan warung. Hendra mencoba menanyakan keberadaan rumah Pak Sugeng, buruh tua yang tinggal di area tersebut. Pria pemilik warung itu menghentikan aktivitasnya, menatap Hendra dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan heran dan penuh curiga. "Bapak cari Pak Sugeng?" tanya pemilik warung itu dengan suara serak. "Untuk apa petugas kantor seperti Bapak mencari pria tua yang sudah tidak punya apa-apa itu?" Hendra tersenyum kaku dan mengelak dengan alasan ada urusan bantuan sosial dari kecamatan. Pemilik warung itu menghembuskan napas panjang, lalu menunjuk ke arah jalan setapak yang tertutup semak belukar di balik kebun karet. Rumahnya ada di ujung jalan setapak itu, di dekat tebing kapur. Tapi sudah beberapa hari ini tidak terlihat ada asap dari dapur rumahnya. "Bapak jalan kaki saja ke sana. Mobil tidak bisa masuk." Hendra mengangguk dan segera melangkah menyusuri jalan setapak yang licin dan sempit. Sepatu kulitnya tertutup lumpur kering saat ia menerobos ilalang tinggi. Setelah berjalan sekitar 500 meter menembus keheningan kebun karet, mata Hendra akhirnya menangkap sosok sebuah bangunan kecil di bawah rimbunnya pohon-pohon tua. Rumah itu tampak sangat memprihatinkan. Dindingnya hanya terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk dan berlubang di berbagai sisi. Atap rumbia rumah itu tampak miring dan sebagian sudah jebol, sementara tiang-tiang penyangganya terlihat rapuh dimakan rayap. Suasana di sekitar rumah gubuk itu begitu hening. Tidak ada suara ternak atau tanda-tanda kehidupan. Hendra berjalan pelan mendekati halaman depan rumah yang dipenuhi dedaunan kering yang berguguran. Rasa tidak nyaman yang aneh mulai merayap di dalam dada Hendra saat melihat sepasang sandal jepit karet yang tipis tergeletak kusam di depan pintu kayu yang tertutup rapat. Sandal jepit itu persis seperti yang dikenakan oleh pria tua yang disiram air oleh Aris di kantor kecamatan. Hendra menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan debar jantungnya. Ia meraba tas hitamnya untuk memastikan amplop coklat berisi uang dan surat perjanjian aman di dalamnya. Dengan langkah ragu, Hendra naik ke teras rumah yang terbuat dari papan kayu lapuk. Ia mengetuk pintu bambu itu 3 kali dengan cukup keras. "Pak Sugeng, Pak Sugeng, saya utusan dari kantor kecamatan Cibinong," teriak Hendra memecah kesunyian kebun. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Hanya suara angin yang bertiup menyapu dedaunan kering di halaman. Hendra mengulang ketukannya lebih keras. Namun suasana di dalam gubuk itu tetap kaku dan hening. Rasa curiga membuat Hendra memberanikan diri untuk mendorong engsel pintu kayu yang ternyata tidak terkunci dari dalam. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara kriut nyaring yang menggema di dalam ruangan sempit yang remang-remang. Di dalam rumah gubuk yang berdebu itu, udara terasa sangat dingin dan lembab. Tidak ada perabotan mewah sama sekali. Hanya ada sebuah meja kayu kecil dengan piring seng yang kosong, sebuah tungku tanah bata yang sudah dingin tanpa arang, serta sebuah tempat tidur bambu sederhana di sudut ruangan. Tempat tidur itu tampak kosong dan berantakan dengan selimut kain lusuh yang tergeletak di atas tikar pandan yang sobek. Hendra melangkah masuk ke dalam ruangan sempit itu dengan hati-hati. Matanya menyapu setiap sudut gubuk yang suram, mencari petunjuk keberadaan pemilik rumah. Namun, perhatian Hendra mendadak tertuju pada kolong tempat tidur bambu tersebut. Di balik selimut lusuh yang menjuntai ke lantai tanah, terdapat sebuah kotak besi tua berkarat yang sedikit terbuka, seolah-olah baru saja ditarik dan belum sempat dirapikan kembali oleh pemiliknya. "Show code." Hendra berlutut di atas lantai tanah yang dingin dan berdebu di dalam rumah gubuk Pak Sugeng di Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Suasana di dalam gubuk bambu itu terasa sangat sunyi, hanya diiringi suara bisikan angin yang menembus celah-celah dinding yang lapuk. Rasa penasaran mendorong Hendra untuk mengulurkan tangannya ke bawah kolong tempat tidur bambu. Tangannya menyentuh permukaan keras dari sebuah kotak besi tua berkarat yang disembunyikan di balik selimut lusuh. Dengan penuh kehati-hatian, Hendra menarik kotak besi itu keluar hingga terdengar suara gesekan kasar di atas tanah kering. Kotak besi itu berukuran sedang, tampak sangat tua dengan lapisan karat coklat kehitaman yang mengelupas di setiap sudutnya.
Sebuah gembok kecil terpasang di bagian depan, namun kaitnya sudah rusak dan terkoyak seolah sengaja dibuka terburu-buru oleh pemiliknya sebelum pergi. Hendra memegang penutup kotak besi yang terasa dingin dan kasar di telapak tangannya. Saat ia mengangkat tutupnya, aroma khas kertas lapuk bercampur bau besi berkarat menyengat hidungnya. Di dalam kotak besi tersebut, terbaring tumpukan kertas tua yang tersusun rapi, diikat erat menggunakan seutas benang kain berwarna merah yang pudar. Hendra mengangkat tumpukan kertas itu dengan kedua tangannya yang gemetar pelan. Ia melepas ikatan benang merah tersebut dan mulai memeriksa lembaran demi lembaran dokumen di dalamnya di bawah pendar cahaya matahari yang menerobos dari celah atap rumbia. Lembaran pertama yang dipegangnya adalah puluhan lembar kwitansi berwarna merah muda dari Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor. Hendra menyipitkan matanya, membaca tulisan tangan pada kwitansi-kwitansi tersebut satu persatu dengan rasa heran yang mendalam. Kwitansi-kwitansi itu adalah bukti donor darah rutin atas nama Sugeng yang tercatat sejak 10 hingga belasan tahun lalu, tepat pada masa-masa Aris masih menempuh pendidikan perguruan tinggi. Jumlah kwitansi itu sangat banyak, mencapai puluhan lembar dengan tanggal pengambilan darah yang berdekatan dan melampaui batas wajar kesehatan. Di balik setiap lembar kwitansi donor darah tersebut, terdapat catatan kecil tulisan tangan Pak Sugeng yang cakar ayam menggunakan pulpen murah, uang donor untuk tambahan beli buku kuliah Aris, uang donor untuk bayar kontrakan Aris bulan ini, dan uang donor untuk biaya makan Aris di kota. Dada Hendra mendadak berdesir kencang membaca tulisan-tulisan jujur tersebut. Pria tua yang diusir, ditendang, dan disiram air oleh Aris di depan publik beberapa hari lalu ternyata mengorbankan darah dari tubuhnya sendiri secara bertubi-tubi demi menyambung hidup dan pendidikan anaknya. Hendra membalik lembaran berikutnya dan menemukan tumpukan surat hutang serta kwitansi gadai dari kooperatif desa dan pegadaian daerah. Tertera di sana bahwa Pak Sugeng telah menggadaikan cincin kawin almarhum istrinya, menjual petak tanah kebun tempat tinggalnya, dan meminjam uang ke sana-sini untuk membayar biaya ujian akhir dan biaya wisuda Aris. Namun, sebuah lembaran kertas kusam di pertengahan tumpukan membuat pandangan Hendra terhenti total. Kertas itu adalah kwitansi pembayaran resmi tertanggal 10 tahun lalu dengan nominal belasan juta rupiah yang ditujukan kepada pihak rektorat universitas. Di balik kwitansi pelunasan itu, terdapat selembar surat perjanjian jual beli tanah warisan keluarga dan kwitansi pinjaman uang tunai dalam jumlah besar. Tertera catatan tangan Pak Sugeng di sana, uang pelunasan ganti rugi dana bantuan kampus Aris. Semoga anakku selamat dari tuntutan hukum dan tidak dikeluarkan dari kuliah. Hendra menarik napas panjang dengan rasa terkejut yang amat sangat. Seketika itu juga, rahasia yang selama ini tersembunyi berputar jelas di dalam benaknya. Surat ancaman dan salinan berkas kecurangan yang diterima Aris di kantor kecamatan pagi tadi ternyata adalah berkas asli yang diselesaikan oleh Pak Sugeng 10 tahun lalu. Pak Sugeng menjual seluruh harta benda warisan leluhurnya yang tersisa dan menanggung beban hutang seumur hidup demi menyelamatkan Aris dari jeratan hukum dan pemecatan kampus. Aris selama ini salah besar. Ayahnya tidak pernah menyimpan berkas itu untuk mengancam atau memerasnya, melainkan menyimpan kwitansi pelunasan tersebut sebagai bukti kasih sayang dan pengorbanannya yang tulus. Hendra mengusap dahinya yang berkeringat, merasakan tenggorokannya mendadak kaku dan kering. Rasa iba dan prihatin yang amat besar menyelimuti dadanya membayangkan betapa malangnya nasib pria tua itu. Namun, kejutan di dalam kotak besi berkarat itu belum berakhir. Di bagian dasar kotak, Hendra menemukan selembar berkas medis resmi bermaterai yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor tertanggal 1 bulan yang lalu. Hendra membuka berkas medis tersebut dan membaca setiap baris diagnosa dokter dengan saksama. Keterangan medis di dalam dokumen itu menyatakan bahwa Pak Sugeng terdiagnosa mengidap penyakit kanker otak stadium akhir yang sudah menyebar luas ke jaringan saraf kepala. Selain itu, catatan dokter menunjukkan bahwa Pak Sugeng baru saja mengalami serangan stroke ringan 1 bulan lalu yang menyebabkan gangguan fatal pada fungsi pita suara, kelumpuhan otot wajah sebelah kanan, serta gangguan koordinasi gerak tubuh. Kenyataan pahit itu menghantam kesadaran Hendra bagaikan pukulan keras di dada. Hendra kini mengerti sepenuhnya mengapa Pak Sugeng datang ke kantor kecamatan Cibinong dengan pakaian lusuh, berjalan tertatih-tatih, dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun saat diserang oleh Aris.
Pria tua itu tidak membalas bentakan Aris, tidak melawan saat ditendang dan didorong tersungkur, serta tidak berteriak saat wajahnya disiram air dingin bukan karena takut atau bersalah, melainkan karena serangan stroke telah melumpuhkan pita suara dan mematikan fungsi saraf bicaranya. Pak Sugeng datang ke kantor kecamatan bukan untuk meminta uang, bukan untuk memalu-malukan Aris di depan publik, dan bukan pula untuk mengancam karir anaknya. Pria tua yang mengidap penyakit mematikan itu datang dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir, hanya karena merindukan anak tunggalnya. Ia ingin melihat wajah Aris yang sukses dari dekat sebelum usianya yang tinggal hitungan hari benar-benar berakhir di dunia ini. Kantong plastik hitam yang dipeluknya erat di dada saat diusir hari itu kemungkinan besar berisi berkas-berkas pengorbanannya dan barang kenangan Aris sewaktu kecil. Air mata prihatin menetes dari mata Hendra tanpa sanggup ia tahan. Ia membayangkan betapa hancurnya hati Pak Sugeng ketika anak kandung yang dibesarkannya dengan tetesan darah, keringat, dan pengorbanan harta benda justru memperlakukannya bagaikan seekor binatang kotor di depan umum. Aris telah melakukan dosa besar yang sangat kejam karena kesombongan, gengsi, dan prasangka buruknya sendiri. Hendra mengumpulkan kembali seluruh kwitansi, surat hutang, dan berkas medis tersebut ke dalam kotak besi tua. Ia mengikatnya kembali menggunakan benang kain merah pudar dengan tangan yang gemetar hebat. Hendra berdiri perlahan, merapikan selimut bambu di atas tempat tidur, lalu berjalan keluar dari gubuk reot yang sunyi itu sambil memeluk erat kotak besi berkarat di dadanya. Hendra berjalan menyusuri jalan setapak kebun karet di desa Nambo dengan langkah kaki yang terasa sangat berat. Pikiran Hendra berkecamuk hebat memikirkan bagaimana reaksi Aris jika melihat isi kotak besi ini. Pria sombong yang saat ini sedang menunggu kabar di balik meja kerja megah kantor kecamatan Cibinong itu harus tahu kenyataan yang sebenarnya. Hendra masuk ke dalam mobil operasional kecamatan, meletakkan kotak besi itu di kursi samping, lalu menyalakan mesin mobil menuju arah kota di bawah naungan langit Bogor yang makin gelap tertutup awan mendung. Show code. Sementara Hendra masih dalam perjalanan kembali dari desa Nambo membawa kotak besi berkarat, ketegangan di dalam ruangan kerja Camat Cibinong telah mencapai puncaknya. Aris duduk di balik meja jati megahnya di kantor kecamatan Cibinong, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pandangannya terus tertuju pada layar telepon genggam di atas meja. Setiap menit terasa berjalan sangat lambat. Keringat dingin sesekali menetes dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja dinas. Putihnya yang kaku. Rasa panik dan ketakutan akan hancurnya karir terus membakar pikirannya. Aris berulang kali menghubungi nomor seluler Hendra, namun sinyal di daerah pelosok perkebunan kelapa nunggal membuat panggilannya terputus tanpa nada sambung. Aris berdiri dari kursinya, berjalan bolak-balik di atas karpet merah ruangan kerjanya dengan langkah tidak tenang. Ia terus membayangkan reaksi Hendra ketika bertemu dengan Pak Sugeng. Aris sangat berharap bawahannya itu berhasil memaksa ayahnya menandatangani surat perjanjian dan menerima uang belasan juta rupiah, agar pria tua itu tidak lagi mengganggu hidupnya. Namun, di dalam sudut hatinya, rasa gelisah yang asing terus mengusik pernapasannya, seolah ada bencana besar yang sedang bergerak mendekati sang camat muda itu. Tepat pukul 11 siang, suasana tenang di area perkantoran Pemkab Bogor mendadak pecah oleh raungan sirine pengawal kepolisian yang melengking keras. 2 unit mobil pengawal berwarna hitam meluncur masuk ke halaman depan kantor kecamatan Cibinong, disusul oleh sebuah mobil sedan mewah berplat nomor dinas khusus dari Jakarta. Kedatangan iring-iringan kendaraan mewah yang tidak ada dalam agenda harian itu, membuat seluruh staf pelayanan dan warga yang antri panik mendekati jendela kaca. Pintu ruang kerja Aris digedor terburu-buru dari luar. Sekretaris kecamatan masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu dengan wajah pucat pasi. "Pak Camat, ada inspeksi mendadak dari pusat." Pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri dari Jakarta baru saja turun dari mobil di depan aula pelayanan. Laporan sekretaris itu dengan suara gemetar menahan takut. Aris terperanjat berdiri dari kursinya hingga tumpukan berkas di meja kerjanya hampir berserakan. Jantungnya berdegup sangat kencang. Dalam pikirannya yang dipenuhi paranoia, ia menduga kedatangan pejabat tinggi dari Jakarta ini ada hubungannya dengan surat ancaman kecurangan masa kuliahnya yang baru saja ia terima pagi tadi. Aris mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, merapikan dasi dan kemeja dinasnya di depan cermin dinding,
lalu berjalan cepat keluar ruangan untuk menyambut tamu penting tersebut di aula depan. Di aula pelayanan utama, puluhan staf kecamatan dan warga berdiri kaku membentuk barisan rapi. Suasana yang semula riuh dengan pelayanan dokumen mendadak berubah menjadi sangat hening. Di tengah ruangan, berdiri seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan setelan jas hitam elegan. Pria itu adalah Bapak Inspektur Jenderal Heru, salah satu pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam penentuan karir dan promosi pejabat daerah di seluruh Indonesia. Pria itu didampingi oleh beberapa staf ahli dan petugas pengawal berseragam resmi. Aris menyunggingkan senyum penghormatan terbaiknya, melangkah maju dengan tegap, lalu mengulurkan tangan sambil membungkukkan badan. "Selamat datang di kantor Kecamatan Cibinong, Bapak Inspektur Jenderal. Saya Aris, camat yang baru dilantik di wilayah ini. Sungguh sebuah kehormatan besar bagi kami menerima kunjungan kerja Bapak secara mendadak." Bapak Heru menyambut uluran tangan Aris dengan genggaman erat dan senyum tipis. Namun, matanya sama sekali tidak menyapu kondisi kebersihan gedung atau memeriksa kesiapan loket pelayanan warga yang antri. Bapak Heru langsung menatap lurus ke dalam mata Aris dengan pandangan yang sangat dalam. "Terima kasih atas sambutannya, Pak Camat. Tapi kunjungan saya ke Cibinong hari ini sama sekali bukan untuk memeriksa berkas administrasi, bukan untuk mengaudit laporan keuangan, dan bukan untuk menilai kinerja dinas kamu." Aris mengerutkan dahi, merasa sangat heran dan bingung dengan pernyataan pejabat tinggi kementerian tersebut. "Maafkan saya Bapak, jika bukan untuk agenda pemeriksaan dinas atau evaluasi wilayah, lalu ada hal penting apa yang bisa kami bantu dari pihak kecamatan?" Bapak Heru menghembuskan napas panjang, lalu berjalan pelan melintasi aula pelayanan menuju area kursi tunggu tempat warga antri. Langkah kakinya terhenti tepat di depan sebuah kursi kayu jati, kursi yang 3 hari lalu ditendang oleh Aris hingga roboh saat mengusir ayah kandungnya sendiri. Bapak Heru memandangi kursi kayu itu sejenak dengan raut wajah emosional, sebelum akhirnya memutar tubuhnya menghadap Aris dan seluruh staf kecamatan yang berkumpul kaku. "Saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke kantor kecamatan ini khusus untuk mencari satu orang," kata Bapak Heru dengan suara berat dan berwibawa yang menggema di seluruh sudut ruangan. "Saya mencari seorang pria tua bernama Sugeng. Menurut data kependudukan dan informasi resmi dari jajaran daerah, Pak Sugeng tinggal di wilayah ini dan merupakan ayah kandung dari kamu, Pak Camat." Mendengar nama Pak Sugeng diucapkan oleh pejabat tinggi kementerian dari Jakarta, tubuh Aris seketika membeku kaku di tempatnya berdiri. Lidahnya terasa keluh, dan seluruh warna merah di wajahnya mendadak sirna berubah menjadi pucat pasi. Para staf kecamatan yang berdiri di belakang Aris saling bertukar pandang dengan wajah terkejut dan ketakutan. Teringat kembali insiden pengusiran kejam yang dilakukan oleh pimpinan mereka 3 hari lalu. Bapak Heru melangkah mendekati Aris, lalu menepuk bahu camat muda itu dengan raut wajah penuh haru dan rasa hormat yang mendalam. "20 tahun yang lalu, sewaktu saya masih bertugas di wilayah Bogor, terjadi musibah tanah longsor dahsyat di daerah Tambang Kapur. Saya tertimbun reruntuhan batu dan tanah selama belasan jam. Di saat semua orang menyerah dan melarikan diri, seorang buruh miskin bernama Sugeng mempertaruhkan nyawanya sendiri menerobos reruntuhan untuk menggali tanah menggunakan tangan kosongnya hingga jemarinya berdarah-darah demi menyelamatkan nyawa saya dari kematian." Ruangan aula kecamatan menjadi sangat hening mencekam. Seluruh staf dan warga menahan napas mendengar cerita pejabat tinggi tersebut. "Pak Sugeng menyelamatkan nyawa saya tanpa meminta imbalan uang sepeser pun. Setelah saya sembuh dari rumah sakit, dia menghilang dan kembali hidup sederhana sebagai buruh serabutan. Saya baru mengetahui minggu lalu bahwa pahlawan hidup saya itu adalah ayah kandung dari seorang camat muda berprestasi di Cibinong ini. Saya datang hari ini ingin bersujud di hadapannya, mengucapkan terima kasih, dan memberikan penghargaan tertinggi dari kementerian sebelum hari penilaian promosi jabatan kamu." Pernyataan jujur dari pejabat tinggi pusat itu menghantam dada Aris bagaikan petir menyambar di siang bolong. Kepala Aris terasa berputar hebat, pandangannya mendadak berkunang-kunang, dan dadanya terasa sangat sesak seolah kehabisan udara. Ayah tua yang ia anggap gembel memalukan, pria renta yang ia tendang kursinya, ia dorong hingga jatuh tersungkur di lantai keramik,
dan ia siram wajahnya dengan air dingin 3 hari lalu ternyata adalah seorang pahlawan besar yang sangat dihormati oleh pejabat paling berpengaruh di negara ini. Pak Camat, di mana ayahmu sekarang? Saya tahu dia pasti sangat bangga memiliki anak sukses seperti kamu. Tanya Bapak Heru dengan mata berkaca-kaca penuh harapan. Bahwa saya bertemu dengan Pak Sugeng sekarang juga. Saya ingin memeluknya. Aris berdiri kaku di tengah aula dengan tubuh bergetar hebat. Bibirnya merapat-rapat tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sementara seluruh stafnya menatapnya dengan pandangan horor yang mencekam. Tatap mata Bapak Heru yang penuh harapan dan seluruh staf kecamatan yang menyaksikan dengan napas tertahan membuat udara di aula pelayanan kantor kecamatan Cibinong terasa sangat menyesakan. Aris berdiri terpaku di atas lantai keramik dingin, merasakan kakinya gemetar hebat di dalam sepatu kulitnya. Otaknya berputar sangat cepat dalam cengkeraman rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar betul bahwa jika ia jujur telah mengusir, menendang, dan menyiram air ke wajah pria tua itu 3 hari lalu, seluruh karirnya akan hancur seketika di hadapan pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri. Dengan sisa-sisa kemampuan bersilat lidah yang dimilikinya, Aris mengusap dadanya, berusaha mengatur raut wajahnya menjadi tampak prihatin dan sedih. Air mata buatan mulai dipaksakan hadir di sudut matanya, untuk meyakinkan semua orang di ruangan itu. Maafkan saya, Bapak Inspektur Jenderal, ucap Aris dengan suara bergetar yang dibuat-buat, penuh kebohongan. Ayah saya, Pak Sugeng, memang sosok pahlawan yang sangat rendah hati. Selama ini saya menyembunyikan kondisi kesehatan ayah dari publik, karena beliau sendiri yang meminta agar keberadaannya tidak diganggu. Saat ini ayah sedang menjalani perawatan dan istirahat khusus di sebuah tempat peristirahatan kesehatan daerah Bogor, karena fisiknya yang semakin melemah. Mendengar penjelasan Aris, raut wajah Bapak Heru berubah menjadi sangat tersentuh. Pejabat tinggi itu menepuk-nepuk bahu Aris dengan rasa bangga yang amat besar. Luar biasa kamu, Pak Camat. Kamu bukan hanya pejabat yang cerdas, tapi juga seorang anak berbakti yang sangat menjaga ketenangan orang tuanya tanpa perlu memamerkannya di depan umum. Saya makin yakin bahwa kamu adalah sosok yang sangat tepat untuk mendapatkan promosi jabatan tinggi di daerah ini. Para staf kecamatan yang menyaksikan kebohongan besar pimpinannya hanya bisa tertunduk kaku dengan wajah pucat. Tidak ada satupun dari mereka yang berani angkat bicara untuk membongkar kebenaran, karena ketakutan akan ancaman mutasi penugasan yang pernah diucapkan Aris sebelumnya. Aris menarik napas lega dalam hati, merasa berhasil meloloskan diri dari lubang kehancuran untuk sementara waktu. Namun, kebohongan yang dibangun Aris tidak bertahan lama. Dari pintu kaca aula depan, raungan mesin mobil operasional kecamatan terdengar berhenti di halaman kantor. Hendra baru saja tiba dari perjalanan panjangnya menuju desa Nambo di wilayah kecamatan Kelapa Nunggal. Hendra turun dari mobil dengan wajah yang sangat lesu, memeluk erat sebuah kotak besi tua berkarat di dadanya. Ketika Hendra melangkah masuk aula pelayanan yang dipadati oleh petugas pengawal kepolisian dan mobil sedan dinas dari Jakarta, langkah kakinya mendadak terhenti kaku. Ia terkejut melihat kehadiran pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri berdiri di tengah ruangan bersama Aris. Pandangan mata Hendra dan Aris saling bertumbuk di udara. Melihat kedatangan Hendra membawa kotak besi, Aris langsung memotong pembicaraan dengan Bapak Heru. Aris meminta izin sebentar dengan alasan ada urusan medis penting terkait ayahnya yang dibawa oleh staf kepercayaannya. Tanpa membuang waktu, Aris dengan cepat menarik lengan Hendra dan membawanya masuk ke dalam ruang kerja camat yang terkunci rapat dari dalam. Mana surat perjanjian yang sudah ditandatangani tua bangkai itu? Bisik Aris setengah berteriak dengan mata melotot tajam begitu pintu terkunci. Kenapa kamu lama sekali? Hendra? Pejabat pusat ada di luar. Kamu bawa uangnya kembali atau tidak? Hendra menatap pimpinannya itu dengan pandangan yang sangat dingin, kecewa, dan penuh rasa iba yang amat mendalam. Hendra tidak menyerahkan surat perjanjian atau amplop uang belasan juta rupiah. Pria itu secara perlahan meletakkan kotak besi tua berkarat yang sudah terbuka di atas meja jati megah milik Aris. Pak Camat, tidak ada surat perjanjian yang ditandatangani, kata Hendra dengan suara pelan namun sangat menekan. Dan pria tua yang Bapak panggil tua bangkai itu sama sekali tidak berada di rumahnya. Rumah gubuknya kosong berdebu.
Dada Aris bergemuruh hebat mendengar laporan bawahannya. Apa maksudmu tidak ada? Lalu untuk apa kamu membawa kotak besi sampah ini ke kantorku? Hendra menghembuskan napas panjang, lalu membuka penutup kotak besi berkarat itu di hadapan Aris. Di dalam kotak ini tidak ada berkas ancaman untuk memeras Bapak. Yang ada di dalam kotak ini adalah puluhan kwitansi donor darah rutin atas nama Pak Sugeng selama bertahun-tahun untuk membiayai kuliah Bapak, kwitansi gadai tanah, dan kwitansi pelunasan ganti rugi dana bantuan kampus yang diselesaikan ayah Bapak 10 tahun lalu dengan menjual seluruh harta bendanya. Kata-kata Hendra menghantam kesadaran Aris bagaikan pukulan benda tumpul. Wajah Aris mendadak memucat kaku. Namun sebelum Aris sempat bersuara, Hendra mengambil selembar kertas putih berstempel resmi rumah sakit dari dasar kotak besi dan meletakkannya tepat di depan dada Aris. Dan ini adalah berkas medis resmi dari Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor tertanggal 1 bulan lalu. Lanjut Hendra dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ayah Bapak, Pak Sugeng, terdiagnosa mengidap penyakit kanker otak stadium akhir. 1 bulan lalu beliau mengalami serangan stroke ringan yang melumpuhkan pita suaranya dan mematikan fungsi otot wajahnya. Ruangan kerja camat yang megah itu mendadak hening seketika. Aris menyambar lembaran berkas medis tersebut dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya menyapu setiap baris kata-kata diagnosa dokter, stempel resmi rumah sakit, serta foto ronsen kepala yang terlampir di dalamnya. Dokter menyatakan bahwa sisa usia Pak Sugeng sangat pendek dan beliau tidak bisa bicara lagi karena serangan stroke. Bisik Hendra dengan nada suara yang tertahan. Hari di mana beliau datang ke kantor kecamatan ini dengan pakaian lusuh. Beliau tidak bisa menjawab bentakan Bapak bukan karena takut atau bersalah, tapi karena pita suaranya sudah lumpuh total. Beliau datang hanya ingin melihat wajah anak kandungnya untuk terakhir kali sebelum meninggal dunia. Lembaran berkas medis di tangan Aris terlepas dan jatuh melayang ke atas karpet merah. Kepala Aris terasa berputar hebat. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga telinganya berdenging nyaring. Keterangan medis itu tidak bisa dibantah sedikit pun. Semua prasangka buruk, amarah, kebencian, dan tuduhan pemerasan yang ia bangun di dalam pikirannya runtuh seketika tanpa sisa. Ayahnya tidak pernah berniat menghancurkan karirnya. Ayahnya datang sebagai seorang pria tua yang sekarat, membawa sisa kasih sayangnya yang tulus di akhir usianya. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Bisik Aris lirih. Jiwanya terguncang hebat oleh rasa bersalah yang amat dalam. Namun, di tengah guncangan jiwa Aris, suara ketukan keras terdengar menghantam pintu ruang kerjanya dari luar. Suara Bapak Heru terdengar memanggil nama Aris dari balik pintu kayu tebal tersebut. Pak Camat Aris, buka pintunya, teriak Bapak Heru dari luar dengan nada penuh ketegasan. Mobil saya dan pengawal sudah siap. Antarkan saya ke tempat peristirahatan Pak Sugeng sekarang juga. Saya tidak ingin menunda 1 menit pun untuk bertemu pahlawan saya. Aris berdiri kaku di balik meja kerjanya dengan tubuh yang bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran membasahi seluruh kemeja dinasnya. Kebohongan besar yang baru saja ia katakan di depan pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri kini berada di ambang keruntuhan total, sementara kenyataan pahit tentang kondisi fatal ayahnya mulai mencabik-cabik seluruh kesadarannya. Show code. Suara ketukan keras di pintu ruang kerja Camat Cibinong membuat Aris tersentak dari berdirinya. Napasnya memburu, sementara dahinya dipenuhi bulir-bulir keringat dingin yang menetes membasahi kerah kemeja dinasnya. Di hadapannya, Hendra berdiri membisu sambil menatap berkas medis Pak Sugeng yang tergeletak di atas karpet. Aris menyapu wajahnya yang pucat pasi, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya sebelum memutar kunci dan membuka pintu. Di luar ruangan, Bapak Inspektur Jenderal Heru berdiri didampingi oleh beberapa staf kecamatan dengan raut wajah yang mulai menaruh kecurigaan karena penundaan yang terlalu lama dari sang camat muda. Ada apa ini, Pak Camat? Kenapa kamu mengunci pintu dan tampak sangat panik? Tanya Bapak Heru dengan nada suara yang merendah namun terasa sangat menekan. Pandangan mata pejabat tinggi kementerian dari Jakarta itu mendadak teralih ke atas meja kerja jati megah milik Aris. Di sana, sebuah kotak besi tua berkarat tergelar terbuka dengan benang kain merah yang terlepas, memperlihatkan tumpukan kwitansi kusam dan lembaran berkas medis berstempel Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor.
Aris mencoba melangkah menghalangi pandangan Bapak Heru sambil tersenyum kaku yang sangat dipaksakan. Tidak ada apa-apa, Bapak. Ini hanya berkas administrasi lama yang baru saja dibawakan oleh staf saya. Mengenai tempat peristirahatan ayah saya, lokasinya cukup jauh di kawasan pegunungan. Bagaimana jika Bapak kembali ke Jakarta dulu? Nanti saya yang akan memfasilitasi pertemuan Bapak dengan ayah saya besok pagi. Aris bersilat lidah dengan nada suara yang bergetar menahan rasa panik yang makin tidak terkendali di dalam dadanya. Namun, kebohongan Aris mendadak pecah ketika seorang petugas keamanan kecamatan yang berdiri di barisan belakang tidak sanggup lagi menahan beban rasa bersalahnya. Petugas keamanan itu melangkah maju satu langkah dengan tubuh bergetar dan wajah yang pucat pasi. Maafkan saya, Bapak Inspektur Jenderal. Saya tidak berani bohong lagi. Pak Sugeng tidak ada di tempat peristirahatan manapun. 3 hari lalu Pak Sugeng datang ke kantor ini dengan pakaian lusuh, tapi Pak Camat mengusirnya secara kasar. Jerit petugas keamanan itu memecah kesunyian aula pelayanan. Pernyataan jujur dari petugas keamanan itu membuat suasana di luar ruangan kerja Camat seketika berubah menjadi sangat tegang dan panas. Wajah Bapak Heru mendadak memerah padam karena terkejut dan marah. Pejabat tinggi pusat itu menatap Aris dengan pandangan yang sangat tajam dan penuh kebencian. Apa yang sebenarnya terjadi di kantor ini 3 hari lalu? Jangan ada satu orang pun yang berani berbohong di depan saya. Bentak Bapak Heru dengan suara menggelegar yang menggema di seluruh sudut koridor gedung kecamatan. Tanpa menunggu penjelasan dari bibir Aris yang sudah merapat kaku, Bapak Heru langsung memerintahkan petugas pengawalnya untuk mengamankan ruang operator CCTV kantor kecamatan Cibinong. Pejabat pusat itu melangkah lebar menuju ruangan kontrol keamanan yang berada di lantai dasar gedung, diikuti oleh Aris yang berjalan menyeret kakinya dengan wajah pasi bagaikan mayat. Seluruh staf kecamatan berkumpul di dalam ruang operator CCTV yang sempit, menahan napas dalam kecemasan yang luar biasa memuncak. Bapak Heru memerintahkan petugas operator CCTV untuk memutar ulang rekaman video keselamatan dari area aula pelayanan utama dan halaman depan pada hari Selasa 3 hari yang lalu, tepat pada pukul 9 pagi. Layar monitor besar di dinding ruangan langsung menampilkan gambar rekaman yang jernih. Di layar monitor tersebut, terlihat sosok Pak Sugeng dengan kemeja abu-abu lusuh dan sandal jepit karet tipis melangkah, masuk dari pintu depan dengan tubuh yang bergetar hebat sambil mendekap rapat sebuah kantong plastik hitam di dadanya. Rekaman CCTV memperlihatkan bagaimana Pak Sugeng berjalan tertatih-tatih di antara warga yang sedang antri, lalu berhenti di tengah aula ketika Aris keluar dari ruang kerjanya. Bapak Heru mendekatkan wajahnya ke layar monitor, memperhatikan setiap detik gerakan pahlawan lamanya itu dengan mata yang membelalak. Hentikan videonya di sini. Perbesar gambar wajah Pak Sugeng saat dia berdiri di depan meja itu. Perintah Bapak Heru. Dengan nada suara yang bergetar emosional. Petugas operator CCTV segera menekan tombol penghenti rekaman dan memperbesar tampilan gambar wajah Pak Sugeng hingga memenuhi seluruh layar monitor. Pada saat gambar tersebut diperbesar dengan jelas, sebuah kenyataan mengerikan yang memilukan dada terungkap secara mendadak di hadapan semua orang di ruangan itu. Wajah Pak Sugeng pada rekaman detik tersebut mengalami perubahan bentuk yang sangat aneh dan mengenaskan. Sudut bibir bagian kanan Pak Sugeng tampak tertarik ke bawah secara drastis. Kelopak mata kanannya terkulai kaku tanpa bisa berkedip, dan seluruh otot wajah sebelah kanannya melumpuh seketika. Pria tua itu tidak membalas bentakan Aris dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun bukan karena takut, malu, atau bersalah. Tepat pada detik saat ia berdiri di depan meja Aris, serangan stroke kedua yang sangat mematikan menghantam otak Pak Sugeng secara mendadak, mengunci seluruh pita suara dan melumpuhkan fungsi saraf bicaranya saat itu juga. Kejutan memilukan tidak berhenti di situ. Rekaman CCTV yang diperbesar memperlihatkan gerakan tangan kanan Pak Sugeng yang gemetar hebat sebelum Aris menendang kursinya. Tangan tua yang kaku itu sebenarnya bukan sedang berusaha menyentuh baju dinas Aris karena lancang, melainkan berusaha sekuat tenaga menyerahkan sebuah amplop tebal pelindung dari dalam kantong plastik hitamnya. Di dalam rekaman terlihat amplop tersebut terlempar ke lantai keramik dan basah kuyup ketika Aris menyiramkan segelas air dingin tepat ke wajah ayahnya yang sedang sekarat menahan serangan stroke fatal. Hendra yang berdiri di belakang ruangan menambahkan informasi dengan suara serak menahan tangis,
bahwa di dalam amplop tebal tersebut terdapat sertifikat asli tanah perkebunan atas nama Aris dan surat rujukan dokter yang menyatakan sisa usia Pak Sugeng hanya tinggal hitungan jam. Pak Sugeng sengaja mempertaruhkan sisa napas terakhirnya berjalan ke kantor kecamatan hanya untuk menyerahkan seluruh harta peninggalannya kepada Aris sebelum dadanya berhenti berdetak selamanya. Bapak Heru menatap layar monitor itu dengan air mata yang menetes membasahi pipinya. Pejabat tinggi itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Aris mengangkat kaki kanannya, menendang kursi kayu hingga terlempar, mendorong tubuh ayahnya yang sedang terserang stroke hingga jatuh tersungkur keras ke lantai keramik, lalu membentaknya dengan sebutan gembel dan pengemis kotor di depan umum tanpa ada satupun orang yang menolongnya. Bapak Heru memutarkan tubuhnya melangkah mendekati Aris. Dengan kemarahan dan kekecewaan yang sangat mendalam, pejabat tinggi pusat itu menghempaskan tangannya, menampar pipi Aris dengan sangat keras hingga camat muda itu tersungkur menabrak meja operator CCTV. "Iblis! Kamu bukan manusia!" teriak Bapak Heru dengan suara serak yang penuh air mata kebencian. "Pria tua yang kamu tendang dan kamu siram air dingin di lantai itu adalah ayah kandungmu sendiri yang sedang sekara tersang stroke saat berusaha memberikan harta terakhirnya untuk kamu." Aris terduduk kaku di lantai ruang operator CCTV dengan pipi yang memerah dan dada yang dihantam rasa penyesalan luar biasa dahsyat. Dunia di sekitarnya terasa runtuh total. Bayangan wajah ayahnya yang basah kuyup di lantai keramik ini terus berputar bagaikan siksaan neraka di dalam pikirannya. Sementara itu, Bapak Heru langsung menyambar telepon genggamnya, memerintahkan seluruh jajaran kepolisian dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk menyisir setiap kamar rumah sakit, ruang ICU, dan kamar jenazah di seluruh wilayah kota detik itu juga untuk menemukan keberadaan Pak Sugeng. Show code. Di tengah kekacauan dan ketegangan di dalam ruang operator CCTV kantor Kecamatan Cibinong, Hendra mengambil amplop tebal pelindung yang basah kuyup dari dalam kantong plastik hitam milik Pak Sugeng. Amplop itu sebelumnya telah diamankan oleh staf kebersihan dari lokasi kejadian pengusiran 3 hari lalu di aula pelayanan. Dengan tangan gemetar, Hendra menyerahkan amplop tersebut kepada Bapak Heru di hadapan Aris yang masih terduduk lemas di atas lantai keramik dingin. Bapak Heru membuka segel plastik pelindung amplop tersebut dengan sangat hati-hati. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah perkebunan atas nama Aris, selembar surat rujukan medis, serta selembar kertas tua bertuliskan tangan dengan tinta hitam yang sudah agak pudar terkena siraman air dingin. Bapak Heru membentangkan lembaran kertas tua itu di bawah pendar cahaya lampu ruangan. Mata pejabat tinggi pusat itu menyapu deretan kalimat tulisan tangan Pak Sugeng. Namun, baru beberapa detik membaca paragraf pertama, tubuh Bapak Heru mendadak bergetar hebat. Matanya membelalak lebar dengan raut wajah penuh keterkejutan yang tiada tara. Bapak Heru terduduk kaku di kursi operator CCTV, mencengkeram erat pinggiran meja sambil membacakan isi surat pengakuan dosa Pak Sugeng tersebut dengan suara bergetar dan serak menahan tangis yang membendung di dadanya. "Untuk anakku Aris yang sangat aku cintai," baca Bapak Heru dengan suara berat yang menggema memotong keheningan ruangan. "Jika kamu membaca surat ini, mungkin napasku sudah berhenti dan tubuh tuaku sudah tertanam di dalam tanah. Ada sebuah rahasia besar yang selama 32 tahun ini aku simpan rapat di dalam dada. Sebuah rahasia yang harus aku ungkapkan sebelum aku menghadap Allah. Aris, maafkan ayahmu yang miskin ini. Kamu sebenarnya bukan anak kandung dari pria tua gembel sepertiku." Aris mendongakkan kepalanya secara perlahan dari lantai keramik. Wajahnya yang pucat pasi menatap Bapak Heru dengan pandangan tidak percaya dan penuh ketakutan. Suara Bapak Heru terus bergetar membaca setiap baris tulisan tangan Pak Sugeng yang sangat jujur. Di dalam surat itu terungkap kenyataan sejarah 32 tahun lalu sewaktu konflik politik dan ancaman bahaya besar melanda kehidupan keluarga Bapak Heru di daerah Bogor. Untuk menyelamatkan nyawa bayinya yang baru lahir dari ancaman musuh-musuhnya, Bapak Heru terpaksa menitipkan anak kandungnya kepada Pak Sugeng, buruh jujur yang pernah menyelamatkan nyawanya dari musibah tanah longsor. Pak Sugeng berjanji kepada Bapak Heru akan menjaga, merawat, dan membesarkan bayi tersebut sebagai anak kandungnya sendiri dengan identitas tersembunyi demi keselamatan sang bayi. Pria tua itu bersumpah tidak akan pernah meminta imbalan sepeser pun atau mengganggu kehidupan keluarga asli sang bayi setelah anak itu tumbuh dewasa dan sukses menjadi pejabat daerah. Bayi mungil yang dititipkan 32 tahun lalu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Aris sendiri.
Pernyataan tertulis di dalam surat pengakuan itu menghantam jiwa Aris bagaikan hantaman badai dahsyat yang memusnahkan seluruh kesadarannya. Kepala Aris terasa meledak. Matanya terbelalak menatap Bapak Heru yang juga sedang menatapnya dengan air mata yang menetes deras membasahi pipi. Pria tinggi berjabatan penting dari Kementerian Pusat di Jakarta yang berdiri di hadapannya saat ini ternyata adalah ayah kandung biologisnya yang sebenarnya. Sementara pria tua yang ia hina, ia tendang, dan ia siram air dingin di lantai keramik adalah malaikat pelindung yang rela mengorbankan seluruh jalan hidupnya demi membesarkannya. Bapak Heru melanjutkan pembacaan lembaran surat kedua dengan suara yang kian serak oleh kepedihan mendalam. Di lembaran kedua, Pak Sugeng menuliskan seluruh alasan di balik sikap diam dan keputusannya saat datang ke kantor Kecamatan Cibinong 3 hari lalu. Pak Sugeng sudah tahu sejak 1 bulan lalu bahwa penyakit kanker otak dan serangan stroke akan segera mencabut nyawanya dalam waktu dekat. Ia sadar bahwa waktunya di dunia ini sudah hampir habis. Aris anakku, lanjut bacaan surat Pak Sugeng. Aku tahu kamu sudah menjadi orang besar dan pejabat terpandang di kantor kecamatan. Aku sangat bangga melihat kamu sukses. Aku sengaja datang ke kantor MU bukan untuk meminta uang, bukan untuk meminta balasan atas pengorbanan donor darahku selama kamu kuliah, dan bukan untuk memalu-malukan kamu di depan staf MU. Aku datang hanya ingin menyerahkan sertifikat tanah ini dan melihat wajah MU untuk terakhir kali dari dekat. Aku tahu kamu malu memiliki orang tua miskin dan kotor sepertiku. Oleh karena itu, jika aku harus dihina, ditendang, atau dibenci oleh MU, aku ikhlas menerimanya. Aku sengaja biarkan kamu membenciku. Bunyi baris terakhir surat Pak Sugeng yang dibaca Bapak Heru dengan tangisan yang makin pecah. Agar saat aku meninggal dunia nanti, kamu tidak perlu merasa sedih, tidak perlu meneteskan air mata, dan tidak perlu terbeban oleh kematian seorang buruh miskin tua sepertiku. Fokuslah pada karir MU dan carilah ayah kandung MU yang sebenarnya, Bapak Heru, yang jauh lebih terpandang dariku. Maafkan aku yang tidak bisa menjadi ayah yang sempurna untuk MU. Suara tangis pecah menembus seluruh ruangan operator CCTV. Hendra, para staf kecamatan, dan petugas pengawal yang berada di ruangan itu menutupi wajah mereka, tidak sanggup menahan rasa haru dan duka yang mencabik-cabik perasaan. Pengorbanan Pak Sugeng sungguh sangat luar biasa. Sebuah kasih sayang tanpa batas dari seorang pria tua yang rela dihina, ditendang, dan dianggap gembel oleh anak yang dibesarkannya, hanya agar anak itu tidak merasa berduka saat ditinggalkan selamanya. Aris merangkak di atas lantai keramik dingin, mendekati kaki Bapak Heru sambil menangis histeris dengan suara melengking memilukan. Seluruh kesombongan, gengsi tinggi, dan keangkuhannya runtuh tanpa sisa menjadi puing-puing penyesalan yang membakar jiwanya. Ayah, Bapak Heru, tolong katakan bahwa ini semua hanya mimpi buruk, jerit Aris dengan suara serak yang memilukan. Aris memegang ujung celana Bapak Heru, memohon belas kasihan dan pengampunan dari pria yang kini diketahui sebagai ayah kandungnya sendiri. Namun, bukannya memeluk Aris dengan rasa haru, Bapak Heru justru melangkah mundur menjauhkan kakinya dari cengkeraman tangan Aris. Wajah Bapak Heru memancarkan kepedihan dan kebencian yang amat sangat. Pejabat tinggi pusat itu menatap Aris, anak kandungnya yang selama 32 tahun ini dicarinya, dengan pandangan jijik yang sangat mendalam. Jangan pernah panggil aku ayah, bentak Bapak Heru dengan suara gemetar penuh air mata kemarahan. Memang benar di dalam tubuh MU mengalir darah biologisku, tapi kamu sama sekali tidak memiliki kehormatan dan jiwa manusia. Pak Sugeng menjual darahnya, memotong usianya, dan menderita kelaparan demi membesarkan kamu hingga jadi pejabat. Tapi kamu membalas kasih sayangnya dengan menendang tubuh rentanya yang terserang stroke dan menyiram air ke wajahnya. Kamu tidak pantas menjadi anak dari pahlawan seperti Pak Sugeng, dan aku pun malu di hadapan Allah memiliki anak kandung yang berhati iblis seperti kamu. Tepat saat itu, telepon genggam Bapak Heru berdering nyaring memecah suasana duka. Pejabat pusat itu mengangkat panggilannya dengan tangan yang bergetar hebat. Suara seorang petugas kepolisian di seberang telepon melaporkan bahwa jasad seorang pria tua berbaju abu-abu lusuh baru saja ditemukan oleh warga tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan raya perbatasan wilayah Cibinong, mendakap erat sebuah foto kecil Aris sewaktu anak-anak di dalam dadanya. Kabar duka dari kepolisian di seberang telepon memotong seluruh keheningan di ruang operator CCTV kantor Kecamatan Cibinong,
Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tanpa memedulikan panggilannya yang dihiraukan oleh Bapak Heru, Aris bangkit berdiri dari lantai keramik bagaikan orang kesurupan. Dengan mata yang merah sembab dan kemeja dinas putihnya yang kusut dipenuhi keringat dingin, Aris berlari menembus aula pelayanan utama, menabrak pintu kaca depan, dan menerobos hujan deras yang mendadak mengguyur halaman kantor. Ia melompati trotoar jalan raya, berlari bagai orang gila menembus aliran kendaraan yang lalu lalang demi menuju rumah sakit umum daerah Cibinong tempat jasad ayahnya baru saja dievakuasi oleh petugas. Setiap pijakan kakinya di atas genangan air hujan yang dingin membawa hempasan rasa bersalah yang membakar jiwanya. Langkah kaki Aris terasa kian berat dan tidak stabil saat ia menginjakan kaki di lorong suram menuju ruangan kamar jenazah di bagian belakang RSUD Cibinong. Bau cairan antiseptik yang pekat bercampur dinginnya ubin lantai koridor menyengat seluruh panca inderanya. Di depan pintu besi kamar jenazah yang lembab, Bapak Heru bersama Hendra dan beberapa petugas kepolisian sudah berdiri kaku dengan derai air mata yang belum mengering. Aris tidak peduli pada tatapan benci dari orang-orang di sekitarnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mendorong pintu besi dingin tersebut hingga terbuka lebar, menerobos masuk ke dalam ruangan tempat terbaring sebuah tubuh renta di atas. Ranjang besi beroda di bawah naungan selimut kain putih yang kusam. Dengan jemari yang bergetar hebat dan napas yang terputus-putus menahan duka, Aris menarik kain putih pelindung tersebut secara perlahan dari atas wajah ayahnya. Di hadapannya, terbaring kaku jasad Pak Sugeng. Wajah renta yang penuh kerutan itu tampak begitu pucat dan dingin. Namun garis-garis kelelahan dan rasa sakit dari penyakit kanker otak serta serangan stroke yang selama ini membebani dahinya kini mendadak sirna. Di balik kepasrahan ajalnya, bibir Pak Sugeng yang pecah-pecah tersenyum sangat tipis dan tenang, seolah-olah pria tua itu telah menyelesaikan seluruh tugas sucinya di dunia ini dengan kedamaian yang sempurna tanpa menyimpan dendam atau amarah sedikitpun kepada anak tunggal yang telah menyakitinya. Mata Aris yang basah oleh air mata tertuju pada jemari kaku Pak Sugeng yang terlipat erat di atas dadanya yang sudah tak lagi berhembus. Di dalam genggaman jemari berkerut yang membeku itu, terselip selembar foto kecil berukuran 3x4 cm yang kusam. Foto itu adalah foto Aris sewaktu pertama kali mengenakan seragam sekolah dasar yang dibeli oleh Pak Sugeng dari hasil menjual darah donor dan menguras keringatnya sebagai buruh kasar. Meskipun kertas foto tua itu agak basah oleh sisa air siraman dan guyuran hujan di pinggir jalan, gambar wajah kecil Aris di dalam foto tersebut tetap bersih dan utuh, karena dipeluk rapat-rapat di dada Pak Sugeng, hingga hembusan napas terakhirnya di tepi jalan raya perbatasan kota yang sepi. Jeritan histeris memecah kesunyian dingin di dalam kamar jenazah tersebut. Aris jatuh tersungkur di atas ubin semen yang dingin, berlutut, dan memeluk erat ranjang besi tempat terbaringnya jasad sang ayah dengan rasa penyesalan yang amat dahsyat membakar seluruh jiwanya. Ia menyambar tangan kaku ayahnya yang dingin, menciuminya bertubi-tubi tanpa peduli pada noda debu yang menempel, lalu membasahinya dengan tetesan air mata duka yang sudah terlambat. "Ayah, buka mata Emu. Yah, tolong bicaralah padaku sekali saja. Pukul aku, tendang aku, balas dendamlah padaku. Tapi tolong jangan tinggalkan aku seperti ini," jerit Aris penuh keputusasaan yang mencabik-cabik perasaan semua orang yang mendengar. Namun tidak ada balasan sepatah kata pun dari tubuh yang sudah kaku tersebut. Tangan tua yang kusam itu tetap dingin tanpa ada gerakan kecil sedikit pun. Tidak ada lagi helaan napas lembut Pak Sugeng. Tidak ada lagi senyum hangat pria tua yang selama belasan tahun selalu menyebut nama Aris dalam setiap doa malamnya kepada Allah. Aris menempelkan dahinya ke atas telapak kaki ayahnya yang penuh dengan bekas kapalan keras dari kerja paksa seumur hidup. Meraung-raung menyebut nama ayahnya bagaikan orang yang kehilangan akal sehat. Penyesalan yang datang terlambat kini berubah menjadi pedang tajam yang menusuk dan merobek-robek dadanya tanpa belas kasihan. Bapak Heru melangkah mendekati ranjang jenazah Pak Sugeng dengan mata yang basah oleh air mata kepedihan. Pejabat tinggi kementerian dari Jakarta itu berlutut di samping jasad pahlawannya, mencium dahi Pak Sugeng yang dingin dengan rasa hormat dan duka yang amat mendalam. Setelah mengusap air matanya, Bapak Heru memandang Aris yang masih meraung-raung di atas lantai dengan tatapan dingin tanpa ada rasa iba sedikitpun. Kebohongan, kekejaman, dan pengkhianatan Aris terhadap pria mulia yang telah membesarkannya dengan tetesan darah telah mematikan seluruh rasa kasih sayang biologis di dalam hati Bapak Heru terhadap anak kandungnya sendiri. Dalam hitungan jam,
Tragedi kemanusiaan yang terjadi di kantor Kecamatan Cibinong menyebar luas ke seluruh penjuru masyarakat tanpa bisa dibendung lagi. Rekaman CCTV dari gedung kecamatan yang memperlihatkan kekejaman Aris menendang kursi kayu, mendorong, dan menyiram air dingin ke wajah ayahnya yang sedang terserang stroke menjadi berita panas yang mengguncang publik. Kemarahan warga memuncak, kecaman keras bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat, dan skandal moral sang camat muda menghiasi lembaran utama media massa serta pembicaraan di media sosial. Nama Aris yang selama ini ia bangun dengan kebohongan dan gengsi tinggi hancur lebur, menjadi cemoohan hina di mata seluruh rakyat. Hukuman moral dan administratif menghantam kehidupan Aris secara bertubi-tubi tanpa memberikan jalan keluar sedikit pun. Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi mencabut jabatan Aris sebagai camat Cibinong serta memecatnya secara tidak hormat dari jajaran birokrasi pemerintahan daerah. Seluruh berkas penilaian promosi jabatannya dibatalkan total. Surat ancaman mengenai kecurangan keuangan masa kuliahnya kini benar-benar diperiksa oleh aparat penegak hukum, membuka jalan baginya untuk diseret ke dalam sel tahanan. Aris kehilangan seluruh harta benda, jabatan tinggi, kehormatan, dan masa depannya hanya dalam waktu 1 malam yang kelam. Bapak Heru memutuskan untuk mengambil alih pengurusan jasad Pak Sugeng dan memakamkannya secara terhormat di Taman Pemakaman Keluarga di Jakarta dengan upacara penuh penghormatan sebagai pahlawan sejati. Sebelum pergi meninggalkan wilayah Bogor, Bapak Heru menegaskan secara tertulis di hadapan hukum bahwa ia menolak mengakui Aris sebagai anak kandung biologisnya dan menghapus nama Aris dari seluruh hak waris maupun hubungan kekeluargaan selamanya. Aris dicoret dari silsilah keluarga dan ditinggalkan sendirian di dunia ini tanpa keluarga, tanpa nama baik, dan tanpa pengampunan dari siapapun. Hari-hari berikutnya berjalan bagaikan mimpi buruk yang tiada akhir bagi Aris. Ia diusir dari rumah dinas kecamatan, tidak memiliki tempat tinggal, dan hidup menggelandang tanpa tujuan di sepanjang jalan raya Kabupaten Bogor. Pikirannya tidak lagi mampu menahan beban penyesalan, rasa malu yang membakar, dan bayangan dosa besar yang terus mengejarnya setiap kali ia memejamkan mata. Setiap kali melihat pria tua memakai kemeja lusuh abu-abu di jalanan, Aris akan berlari menembus keramaian sambil menangis meraung-raung memanggil nama Pak Sugeng, memohon ampunan dari sosok-sosok asing yang tidak mengenalnya. Kesehatan mental Aris akhirnya runtuh sepenuhnya ke dalam kegelapan dan gangguan jiwa yang parah. Ia yang dahulu dipuja sebagai pimpinan muda yang tampan, rapi, dan berwibawa kini berjalan tertatih-tatih di sudut-sudut perkantoran Cibinong dengan pakaian kotor yang penuh tambalan kain kering dan rambut berantakan. Warga dan staf kecamatan yang dahulu membungkuk hormat padanya kini membuang muka dengan rasa jijik dan kasihan saat melihatnya berjalan linglung, mendekap erat sebuah kantong plastik hitam yang berisi sisa-sisa kwitansi tua dan foto kusam masa kecilnya. Setiap sore ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat kota Bogor, Aris selalu menyusup masuk ke halaman belakang kantor Kecamatan Cibinong yang sepi. Ia berjalan menyusuri koridor samping menuju sebuah sudut ruangan gudang tua tempat disimpan kursi kayu jati yang dahulu pernah ia tendang hingga roboh. Aris akan duduk tersungkur di atas lantai keramik yang dingin sambil memeluk erat kaki kursi kayu tersebut. Menangis histeris hingga suaranya serak habis, terus-menerus memohon ampunan kepada bayangan ayahnya yang kini telah tenang beristirahat di alam rahmatullah. Menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan abadi yang tak akan pernah terobati sampai napas terakhirnya di dunia.